Pernahkah Anda bertanya-tanya makanan apa saja yang menjadi bagian dari diet sehari-hari para ahli bedah jantung kelas atas dan makanan mana yang mereka hindari? Dalam video ini, kami akan menyajikan tips praktis dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mengubah hidup Anda, dipandu oleh 3 spesialis ternama dalam perawatan jantung. Michael Debicki, seorang ahli bedah jantung dari Asia mencapai usia 99 tahun, Dr. Ellsworth Wareham, yang hidup hingga usia 104 tahun, dan Dr. Leo Boaria. Kita akan mengungkap kebiasaan pagi yang tampaknya sepele tetapi sebenarnya berdampak pada kesehatan jantung Anda, penyesuaian sederhana dalam pola makan yang dapat menjaga kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun, serta satu jenis makanan yang mampu membersihkan arteri Anda secara alami dari dalam. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mengetahui bagaimana para ahli bedah terkenal ini menantang waktu, tetap awet muda, dan membuktikan bahwa memiliki jantung yang kuat dan sehat lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Mari kita mulai. Serangan jantung dan stroke sangat berdampak pada kesehatan jantung, dan seringkali gaya hidup kita berperan besar dalam masalah ini. Namun, dengan mengikuti saran praktis dari Leo Boaria, Anda dapat menjaga kesehatan jantung Anda. Perlu dicatat bahwa ia tidak menawarkan solusi instan. Sebaliknya, Boaria menganggap kesehatan jantung sebagai sebuah sistem di mana setiap aspek gaya hidup Anda memberikan dampak, menciptakan pola hidup yang kuat dan seimbang. Tips pertama, manfaatkan setiap hari seolah-olah Anda memiliki 2 hari dalam satu. Salah satu kebiasaan paling penting dalam hidup Leo Boaria adalah bangun pagi. Kebiasaan ini telah menjadi pilar utama dalam rutinitas hariannya, menjadi fondasi bagi karir cemerlang dan energinya yang tak pernah habis. Biasanya, ia memulai harinya antara pukul 6 hingga 7 pagi. Sejak usia muda, ia terbiasa dengan pola ini dan menemukan bahwa hal itu membuatnya lebih produktif serta mempertahankan tingkat energi yang tinggi. Dengan sedikit humor, ia mengatakan bahwa mereka yang bangun pagi menikmati 2 hari dalam satu. Namun, ia menekankan satu peringatan penting. Bangun pagi hanya efektif jika Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Boaria menyarankan untuk tidur antara pukul 10 hingga 11 malam. Mereka yang terbiasa tidur lewat tengah malam kemungkinan besar tidak akan menikmati bangun pagi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Saran kedua adalah memulai hari dengan cara yang bermanfaat bagi jantung. Baru-baru ini, Boaria menekankan pentingnya sarapan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular yang baik. Menurutnya, sarapan tradisional yang mencakup telur dan kopi mungkin bukan pilihan terbaik. Selain itu, ia memperingatkan tentang kebiasaan minum kopi saat perut kosong, dengan menyatakan bahwa hal ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan terkena serangan jantung atau stroke. Ketika tidak ada makanan untuk dicerna, asam lambung menjadi lebih terkonsentrasi dan dapat merusak dinding lambung, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gastritis atau tuka lambung. Boaria juga mencatat bahwa sarapan yang terlalu ringan dan cepat, seringkali tinggi gula dan karbohidrat sederhana, mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa dalam darah, yang berisiko bagi kesehatan jantung. Disarankan untuk memulai hari dengan minum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Letakkan segelas air di dekat tempat tidur dan minumlah saat Anda bangun. Kebiasaan sederhana ini membantu memulai hari dengan baik, meningkatkan sirkulasi darah, dan merangsang sistem pencernaan, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Memulai hari dengan air sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah, memastikan energi yang stabil sepanjang pagi. Langkah berikutnya adalah memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas pagi. Leo Boaria menyoroti pentingnya melakukan olahraga ringan di pagi hari, sebuah kebiasaan yang cocok untuk semua usia. Memulai hari dengan gerakan sederhana lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan secara keseluruhan daripada mencapai tingkat kebugaran yang tinggi. Bukan soal latihan berat, melainkan menggerakkan dan mengaktifkan kelompok otot utama, leher, lengan, kaki, dan tubuh bagian atas. Pemanasan ringan mengaktifkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat metabolisme. Kebiasaan sederhana ini membantu otot dan sendi untuk kembali bekerja setelah istirahat malam, mempersiapkan kita menghadapi hari yang penuh dengan aktivitas. Menurut Boaria, berolahraga di pagi hari tidak hanya mengkondisikan tubuh secara fisik,
tetapi juga menciptakan suasana hati yang positif dan penuh motivasi untuk sepanjang hari. Meluangkan waktu 5 menit untuk melakukan peregangan dapat memberi Anda suntikan energi dan vitalitas. Saran keempat adalah tersenyum di depan cermin. Bu Arya merekomendasikan bahwa setelah minum air dan berolahraga, luangkan sejenak untuk melihat diri Anda di cermin dan tersenyum. Meskipun tampak sebagai gerakan sepele, penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan otot wajah yang terlibat dalam senyuman mengirimkan sinyal ke otak yang meningkatkan suasana hati positif. Dalam momen itu, tubuh Anda melepaskan zat kimia yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bahkan jika Anda merasa lelah, sebuah senyuman sederhana dapat meningkatkan semangat Anda. Menurut Bu Arya, kebiasaan ini berkontribusi untuk membuat hari Anda lebih menyenangkan dan optimis. Saran kelima adalah memulai hari dengan sarapan yang lengkap. Bu Arya berpendapat bahwa makan pagi sangat penting bagi kesehatan yang baik karena menentukan ritme energi sepanjang hari. Ia menyarankan untuk memasukkan oat sebagai sumber serat yang memberikan rasa kenyang dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, serta memilih mentega berkualitas baik, telur, dan buah-buahan. Makanan ini menyediakan lemak sehat, protein, dan nutrisi esensial, menciptakan fondasi energi untuk jam-jam berikutnya. Ia menegaskan bahwa melewatkan sarapan berdampak buruk bagi kesehatan, sedangkan mengonsumsinya secara teratur membantu menjaga metabolisme yang seimbang dan mengurangi keinginan untuk ngemil berlebihan. Saran keenam, makan dengan seimbang. Dr. Bu Arya mengungkapkan bahwa ia lebih memilih mengikuti pola makan seimbang tanpa aturan yang terlalu ketat. Di masa mudanya, ia bereksperimen dengan berbagai metode diet, termasuk diet kemin, yang berfokus pada pengurangan makanan yang sulit dicerna untuk mengurangi beban sistem pencernaan. Dalam diet ini, ia menghindari gula dan produk berbasis tepung, serta mengurangi konsumsi garam. Ia memasak daging dan ikan dengan cara direbus serta mengonsumsi banyak sayuran segar, menghindari makanan tinggi serat yang bertahan lama di dalam tubuh. Bu Arya menghindari gula selama beberapa tahun hingga ia menemukan manfaat coklat dengan 90% kakao, yang mendukung fungsi biologis yang baik dan membantu mengurangi risiko hipertensi. Ia menekankan bahwa hanya coklat dengan kadar gula rendah yang memiliki efek positif bagi kesehatan, karena membantu mengontrol asupan lemak dan karbohidrat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, serta berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan ke dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ahli jantung menyarankan untuk memasukkan makanan tinggi protein ke dalam dietmu, seperti daging, ikan, keju cottage, serta buah dan sayuran segar yang seharusnya menjadi dasar dari makanan sehari-hari. Jika kamu ingin sesuatu yang manis, Bu Arya menyarankan untuk memilih madu alami, yang kaya akan vitamin dan mineral serta memiliki sifat antibakteri yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menariknya, baik Bu Arya maupun ahli bedah jantung terkenal Michael DeBake sepakat bahwa olahraga harian, terutama berjalan kaki, sangat penting untuk hidup panjang dan dinamis. DeBake, yang memberikan kontribusi besar dalam bedah jantung, berpendapat bahwa berjalan kaki adalah salah satu kebiasaan terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan memperpanjang usia dengan tetap aktif. Ia menyatakan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar. Namun, penting untuk mengubah kecepatan berjalan. Bergantian antara langkah santai dan lebih cepat dapat meningkatkan sirkulasi darah serta memperkuat pembuluh darah, memberi jantung apa yang dibutuhkan tanpa membebaninya secara berlebihan. Metode Michael DeBake, aktivitas fisik, pola makan, dan manajemen stres. Michael DeBake menjalani rutinitas harian yang ketat untuk menjaga kesehatannya dan tetap bugar. Ia bangun sekitar pukul 4 pagi setiap hari dan memulai harinya dengan latihan singkat yang mencakup push-up dan squat. Masing-masing dilakukan minimal 15 kali untuk meningkatkan sirkulasi dan mempersiapkan tubuhnya menghadapi hari yang penuh aktivitas. Sekitar 1 jam setelah bangun, ia berjalan menuju tempat kerjanya. Setelah berjalan di pagi hari, ia sarapan. DeBake tidak mengikuti diet ketat, tetapi ia menghindari 2 bahan utama dalam makanannya, mentega dan daging berlemak. Menurutnya, menghindari mentega dapat memperpanjang kesehatan jantung selama beberapa tahun. Ia juga berhenti memasak dengan minyak dan lebih memilih memanggang atau mengukus makanan, serta merekomendasikan konsumsi lebih banyak sayuran untuk mendukung kesehatan jantung.
Sarapan Debake terdiri dari sereal bergizi dan secangkir teh hitam. Untuk makan siang, ia menikmati sup kacang atau salmon panggang, selalu ditemani sayuran segar. Saat makan malam, ia memilih makanan yang ringan dan sehat. Ia memiliki kebiasaan unik, membagi makanannya menjadi 2 bagian, memakan setengahnya di malam hari dan menyimpan sisanya untuk sarapan. Kebiasaan ini membantunya menghindari rasa lapar dan menjaga energinya tetap stabil sepanjang hari. Namun, seperti yang ia tekankan, ancaman terbesar bagi jantung bukanlah kolesterol, melainkan stres. Ia menyoroti pentingnya mengelola stres dengan baik. Konsumsi alkohol yang berlebihan, katanya kepada wartawan, dapat menjadi pemicu serangan jantung. Ia merekomendasikan berbagai cara untuk mengurangi stres, seperti menonton film, menikmati udara segar, atau berenang di sungai. Debake mengatakan bahwa ia menemukan kelegaan dari stres dengan menonton film komedi, karena ia percaya bahwa tertawa adalah obat paling efektif untuk mengatasi kecemasan. Selain itu, ia memperingatkan 2 ancaman utama bagi kesehatan, kebosanan dan konsumsi lemak berlebihan, serta menekankan pentingnya tetap tertarik pada kehidupan. Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga jantung saya tetap sehat, ujar Debake. Saya berupaya tetap aktif dengan sering memberikan ceramah. Pada usia tua, ketika seseorang yang aktif secara fisik tiba-tiba berhenti bekerja, mereka bisa mengalami serangan jantung. Dedikasi terhadap pekerjaan adalah faktor penting untuk memiliki jantung yang sehat dan kuat. Dan tentu saja, saya tidak pernah merokok. Ellsworth Wareham, diet berbasis tanaman untuk kesehatan jantung. Ellsworth Wareham merekomendasikan pola makan berbasis tanaman untuk menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat utama dari pola makan ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi jantung yang optimal. Wareham, seorang ahli bedah jantung yang terkenal dan berusia panjang, menyatakan bahwa orang yang mengikuti pola makan berbasis tanaman cenderung hidup 10 hingga 15 tahun lebih lama. Ia sangat yakin bahwa rahasia panjang umurnya adalah menghindari produk hewani. Wareham mengamati bahwa arteri pasien yang mengikuti pola makan berbasis tanaman tetap bersih dan elastis, sementara pada mereka yang mengonsumsi makanan hewani, terbentuk plak kolesterol dan kalsium yang menyebabkan penyumbatan. Setelah menyaksikan pasien kehilangan jari atau bahkan kaki akibat masalah sirkulasi, Wareham memutuskan bahwa ia tidak ingin mengalami hal serupa. Berusia 50 tahun, ia melakukan perubahan drastis dalam pola makannya dengan memilih produk nabati. Wareham tetap aktif dan bersemangat hingga meninggal dunia pada usia 98 tahun. Ia sering mengatakan bahwa ia tidak merasa lebih buruk daripada saat berusia 20 tahun, tanpa nyeri sendi, dengan koordinasi yang sempurna, dan pikiran yang tetap jernih. Bahkan pada usia 99 tahun, ia masih mengemudi dan merawat kebunnya, selalu bercanda bahwa ia tidak tahu apa itu masalah kesehatan. Saat membandingkan kesehatan di berbagai negara, Wareham melihat tren yang menarik. Bertahun-tahun lalu, ketika ia bepergian bersama rekan-rekannya ke negara-negara Asia untuk melakukan operasi jantung terbuka, ia menyadari bahwa penyakit jantung di Asia berbeda dari di Barat. Alih-alih berfokus pada penyakit jantung iskemik, dokter di sana lebih banyak menangani masalah jantung bawaan. Hal ini mendukung teori Wareham bahwa pola makan berbasis tumbuhan, yang umum di banyak negara Asia, memberikan manfaat besar bagi kesehatan arteri. Sebagai seorang ahli bedah jantung terkemuka yang berusia panjang, Wareham selalu percaya bahwa pola makan yang seimbang dan sadar adalah kunci utama untuk hidup sehat. Meskipun ia menyukai makanan lezat, rutinitas makannya hanya terdiri dari 2 kali sehari. Ia makan pertama kali di pagi hari dan mengakhiri makan keduanya sebelum pukul 16, mengikuti pola makan yang teratur namun terkontrol. Setiap pagi, saya memulai dengan semangkuk besar sereal utuh yang direndam dalam susu kedelai, kata Wareham. Ia juga menambahkan banyak buah segar dan segenggam kecil kacang-kacangan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Ia menikmati roti dengan selai kacang dan segelas jus jeruk segar sebagai sumber energi di pagi hari. Makan malamnya juga seimbang, terdiri dari porsi besar kacang-kacangan, sayuran segar, dan seperti biasa, segenggam kacang. Wareham menekankan bahwa kacang kenari adalah salah satu jenis kacang yang paling bermanfaat bagi kesehatan, meskipun ia tidak membatasi diri hanya pada satu jenis. Ia juga mengonsumsi almond dan kacang tanah.
Meskipun banyak orang menyarankan hanya makan kacang mentah, ia juga menyukai kacang tanah asin. Namun, ia sepenuhnya menghindari gula putih dan lebih memilih mendapatkan rasa manis dari buah-buahan dan kacang-kacangan. Di tahun-tahun terakhirnya, WRH menjadi lebih selektif dalam memilih minuman. Ia hanya mengonsumsi jus jeruk dan air. Saya minum setidaknya 16 air setiap hari, ujar Ellsworth. 2 gelas di pagi hari karena saya merasa itu membantu menjaga berat badan saya. Saya berusaha minum sebanyak mungkin air di paruh pertama hari, karena pekerjaan sering membuat saya lupa minum di kemudian hari. Sebagai aturan, setiap kali saya menemukan sumber air, saya berhenti untuk minum agar tidak melewatkan kesempatan. Menurutnya, makan daging lebih merupakan kebiasaan daripada kebutuhan manusia yang sebenarnya, sesuatu yang bisa diubah. Ia membandingkannya dengan kebiasaan mengonsumsi garam, menjelaskan, jika kamu mengurangi jumlah garam yang kamu konsumsi setiap hari, makanan tidak akan lagi terasa hambar. Seiring waktu, saya tumbuh di sebuah peternakan, terbiasa mengonsumsi daging dan minum susu setiap hari, ujarnya. Namun, sejak usia 50 tahun, saya mulai beralih ke pola makan yang didominasi oleh sereal utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sesekali, saya masih mengonsumsi produk susu, telur, dan makanan laut, terutama salmon. Saya yakin bahwa pilihan ini telah membuat saya merasa luar biasa, dan saya benar-benar percaya bahwa saya akan mencapai usia 100 tahun. Wareham berpendapat bahwa siapapun dapat mengubah pola makan mereka di tahap manapun dalam hidup. Hanya dengan 3 bulan dedikasi, katanya kepada saya, Anda dapat mengubah cara Anda merasakan rasa makanan dan memahami kebutuhan tubuh Anda, sehingga merasa lebih ringan, penuh energi, dan lebih percaya diri dengan kesehatan Anda. Apa pendapat Anda tentang rekomendasi ini? Apakah menurut Anda bermanfaat? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung video ini dengan suka dan berlangganan kanal kami agar tidak ketinggalan konten terbaru. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang beberapa orang di sekitar Anda. Dan kami tidak berbicara tentang orang asing, tetapi tentang saudara, anak-anak, teman, atau bahkan pasangan Anda. Mari kita jujur, ada ikatan yang benar-benar kacau, dan bertahan pada ikatan itu di saat hidup Anda sekarang adalah kesalahan yang tidak ada pembenaran. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah rumah yang telah Anda bangun dengan dedikasi selama bertahun-tahun. Setiap bata melambangkan pengalaman, pencapaian, dan orang-orang yang Anda izinkan masuk ke ruang Anda. Sekarang, di tahap ini, saatnya untuk merapikan, membersihkan, dan jika perlu, mengunci beberapa pintu. Karena, mari kita jujur, tidak semua kunjungan menyenangkan, dan tidak semua orang berkontribusi pada keharmonisan rumah Anda. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda 7 aspek kunci untuk mengidentifikasi siapa yang lebih baik dijauhkan di tahap hidup Anda ini. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan, kebahagiaan, dan keseimbangan emosional Anda. Tidak ada yang lebih merugikan daripada terus menarik hubungan yang merusak. Jadi tetap waspada, perhatikan, dan bersiaplah untuk membuat keputusan yang, meskipun mungkin sulit, akan sangat diperlukan. Karena, percayalah, apa yang menjauh tidaklah penting, dan kedamaian Anda sangat berharga. Mari kita langsung ke poin pertama. Refleksi tentang nilai waktu dan hubungan. Dengarkan, hidup tidak berhenti. Dan seiring berjalannya waktu, waktu menjadi barang yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Berapa kali Anda menunggu panggilan dari anak Anda, hanya untuk mereka mencari Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu? Mungkin mereka meminta uang atau meminta bantuan, tetapi ketika Anda yang membutuhkan dukungan, ketika kesepian terasa berat, di mana mereka? Tidak ada panggilan untuk menanyakan kabar Anda, tidak ada tanda minat yang tulus. Itu, saudara, tidak terlukiskan. Kekosongan di jiwa, perasaan dimanfaatkan, menggerogoti Anda tanpa memberi apapun sebagai balasan. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adil untuk Anda? Atau mungkin Anda memiliki saudara laki-laki atau perempuan yang masih membawa kebencian masa lalu, luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Setiap percakapan, setiap pertemuan, menjadi kelelahan emosional. Mereka melemparkan cercaan tanpa belas kasihan, mengingatkan kesalahan Anda, membuat Anda merasa bahwa Anda tidak pernah cukup. Dan yang paling berat,
Anda tahan hanya karena mereka keluarga. Ikatan keluarga bukan alasan untuk mentolerir perlakuan buruk. Anda tidak berkewajiban untuk mempertahankan hubungan yang hanya membawa penderitaan. Jika setiap percakapan dengan orang itu meninggalkan Anda dengan perasaan cemas, mengapa Anda masih bertahan di sana? Dan kita tidak bisa melupakan pasangan. Orang yang seharusnya menjadi dukungan Anda, tempat perlindungan Anda, teman hidup Anda, tetapi malah memperlakukan Anda seolah Anda gangguan. Mereka mengabaikan Anda, meremehkan impian Anda, dan membuat Anda merasa tidak berharga. Itu langsung mempengaruhi kesejahteraan Anda. Apakah Anda benar-benar layak bersama seseorang yang tidak menghargai Anda, yang memadamkan cahaya Anda dan membuat Anda kehabisan tenaga untuk terus maju? Saatnya membuka mata. Anda tidak bisa terus berharap pada perubahan yang tidak akan pernah terjadi. Kenyataannya jelas, di tahap hidup Anda ini, tidak semua hubungan layak diperjuangkan. Jangan sia-siakan energi Anda pada mereka yang hanya mengurangi, yang tidak memberikan hal positif dan hanya menguras Anda. Hidup Anda milik Anda, bukan milik orang lain, dan segala sesuatu yang merampas kedamaian Anda tidak memiliki tempat di dalamnya. Renungkan ini, jika orang itu tidak ada lagi dalam hidup Anda besok, apakah Anda benar-benar merindukannya? Jika jawabannya tidak, maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jangan tetap bertahan hanya karena kebiasaan atau takut akan kesepian. Melakukannya akan seperti mengabaikan yang jelas sementara segala sesuatu di sekitar Anda runtuh. Tidak, itu tidak. Anda tidak perlu memikul hubungan yang merampas sedikit kedamaian yang Anda miliki. Ini saatnya menutup bab-bab yang tidak membawa hal positif dan mulai dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar memberi dampak positif dalam hidup Anda. Karena, di titik ini, yang terbaik datang ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan apa yang tidak berfungsi. Jangan terus menunggu. Belajarlah untuk menetapkan batas. Saatnya untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan Anda di atas segalanya. Jangan terus menunda hidup Anda karena orang lain. Evolusi persahabatan dan penerimaan perubahan. Apakah Anda menyadari bahwa, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dulu menemani Anda, yang Anda anggap teman seumur hidup, telah menghilang dari hidup Anda? Dan tidak, saya tidak berbicara tentang kematian. Saya berbicara tentang sesuatu yang bahkan lebih memilukan, jarak yang terjadi secara tak terhindarkan. Persahabatan yang dulu tampak tak tergoyahkan, yang Anda kira akan bertahan seumur hidup, seiring waktu kehilangan kekuatannya. Mungkin sekarang hubungan Anda lebih tenang. Mungkin Anda berbagi waktu dengan sekelompok orang sebaya Anda, menikmati permainan kartu, percakapan tentang kehidupan, menari atau bepergian. Dan itu sangat baik. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Terkadang, terlihat seolah-olah orang mulai melupakanmu, membuatmu merasa bahwa dunia perlahan menjauh. Tetapi dengarkan baik-baik, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan bencana atau akhir dari ceritamu. Ini, hanya saja, bagian dari kehidupan. Persahabatan berkembang, berubah, atau dalam beberapa kasus, menghilang, dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Orang datang dan pergi dalam hidup kita, dan itu sangat alami. Pada usia 60, 70, atau 80 tahun, sudah tidak ada gunanya terus berusaha untuk menjaga hubungan yang tidak memberi manfaat. Apa gunanya tetap dekat dengan seseorang yang hanya menguras energimu? Jika sebuah persahabatan tidak memberi ketenangan atau kesejahteraan, saatnya untuk melepaskannya. Memang menyakitkan, pasti. Tetapi kenyataannya, tidak semua hubungan dibuat untuk bertahan selamanya. Orang-orang berkembang, dan kamu juga. Mungkin kamu tidak lagi merasa memiliki minat yang sama atau berbagi prinsip yang sama. Percakapan yang dulu membuatmu terjaga hingga larut malam kini terasa tidak berarti. Dan itu tidak apa-apa. Tidak perlu mempertahankan hubungan hanya karena nostalgia atau takut sendirian. Dan izinkan aku mengajarkanmu sesuatu yang penting. Hargai persahabatan dan keluarga yang benar-benar bertahan. Mereka yang tetap di sisimu, tanpa memandang waktu atau jarak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar penting. Hubungan yang otentik dan tulus itulah yang memberi nilai dalam hidupmu. Karena, di tahap hidupmu saat ini, yang penting bukan kuantitas, melainkan kualitas. Seiring berjalannya waktu,
Seseorang akan menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar berharga adalah mereka yang tetap di sisimu. Mereka yang menerima dirimu tanpa berusaha mengubahmu, yang tidak mengkritikmu atau mendekatimu hanya untuk keuntungan pribadi, baik untuk meminta bantuan atau untuk membandingkan diri, tetapi untuk bersenang-senang bersama, tertawa, bahkan berbagi keheningan yang terasa damai. Itulah yang mendefinisikan persahabatan sejati. Meskipun pada awalnya terasa berat, saatnya untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi manfaat, untuk memberi ruang bagi yang benar-benar penting, hubungan yang otentik, dalam, dan didasarkan pada saling menghormati. Jadi, ketika seseorang menjauh, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang mengikuti jalannya sendiri, dan kamu punya jalanmu. Yang penting adalah pada akhirnya, kamu dikelilingi hanya oleh mereka yang membuatmu merasa baik tentang dirimu sendiri. Menolak tanpa rasa penyesalan bukanlah tindakan egois, melainkan tanda cinta diri. Ini adalah prioritas, menghargai dirimu dan memenuhi kebutuhanmu, sesuatu yang mungkin sudah kamu tunda terlalu lama. Jika kamu tidak mengambil inisiatif itu, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Renungkan ini, ada banyak pengalaman yang bisa kamu nikmati daripada terjebak dalam kewajiban yang tidak memberi manfaat apa-apa. Inilah masalahnya, banyak orang berpikir bahwa menikmati kesendirian berarti terisolasi, yang merupakan kesalahan besar, karena tidak sama antara berada sendiri dan merasa kesepian. Kenyataan mungkin terasa tidak nyaman, tetapi itu penting. Beberapa orang akan menyarankanmu untuk keluar lebih sering, untuk bergaul, atau tidak mengurung diri, seolah-olah menghargai ruang pribadimu adalah hal yang negatif. Jangan jatuh dalam pemikiran itu, bahkan dalam mimpi terburukmu. Ruangmu adalah milikmu, dan melindunginya adalah tindakan keberanian. Jadi, bangunlah. Tidak perlu dikelilingi kekacauan untuk mengalami hidup. Kedamaianmu memiliki nilai lebih tinggi daripada apapun, dan kamu tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun karena memprioritaskan kesejahteraanmu. Selalu ingat ini, menetapkan batas bukan berarti kehilangan siapapun, tetapi menemukan dirimu kembali. Jangan mencari perhatian atau teman dengan cara yang putus asa. Kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan yang kamu rasakan ketika kamu harmonis dengan dirimu sendiri sangat berharga. Dan itu adalah hadiah yang pantas kamu berikan setiap hari. Perhatikan, jika apa yang telah aku katakan sejauh ini menyentuhmu atau kamu mengenali seseorang di dalamnya, tetaplah untuk mendengarkan apa yang akan datang. Itu akan sangat membuka mata untukmu. Tetapi sebelum itu, jika kamu sudah sampai di sini, tinggalkan komentar yang memberitahukan dari mana kamu menonton video ini. Aku mengundangmu untuk berlangganan jika kamu belum menjadi bagian dari komunitas kami dan beri aku like. Aku benar-benar menghargainya. Jangan lupa, jeda video sebentar dan beritahu dari mana kamu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin ketiga, menerima transformasi dan menetapkan batas. Kamu tidak bisa terus berpikir bahwa kamu memiliki energi, kesabaran, atau impian yang sama seperti 3 dekade yang lalu, karena itu sudah tidak lagi demikian. Dan itu bukan hal yang buruk. Apa yang memang menjadi masalah adalah terus membawa situasi dan orang-orang yang sudah tidak cocok dengan fase baru dalam hidupmu. Berapa banyak lagi yang akan kamu toleransi sebelum melepaskan apa yang sudah tidak berarti? Pikirkan bagaimana kamu menarik koper lama, penuh dengan barang-barang yang sudah tidak berguna, tetapi kamu terus membawanya hanya karena di suatu waktu itu penting bagimu. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Koper itu semakin berat, membuat punggungmu sakit, kaki lelah, dan yang terburuk, di dalamnya tidak ada yang benar-benar kamu butuhkan. Begitulah banyak hubungan dan komitmen yang kamu pertahankan, beban yang merusak hidupmu. Tinggalkan koper itu sekarang, karena aku akan memberimu kebenaran yang sulit diterima. Tidak semua orang yang pernah ada di sisimu layak untuk tetap berada dalam hidupmu. Ada teman-teman yang tertinggal, pasangan yang tidak lagi sejalan dengan prinsipmu, dan keluarga yang hanya mengingatmu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Dan kamu terus membawa semua itu seolah-olah kamu adalah binatang pembawa beban. Cukup sudah. Kamu berhak menolak. Menolak keluar ketika kamu tidak ingin, menolak kunjungan yang menguras energimu, menolak percakapan yang hanya membuatmu merasa buruk. Orang-orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan menekanmu untuk melakukan sesuatu yang merugikanmu. Dan mereka yang melakukannya, biarkan mereka pergi. Cuca ini dengan seksama. Jangan berharap anak yang tidak tahu terima kasih itu tiba-tiba menjadi orang yang penuh kasih sayang. Jangan berpikir bahwa persahabatan yang selalu membuatmu merasa rendah diri kini akan mengakui dirimu.
Jangan terus membuang waktu membayangkan sesuatu yang tidak pernah ada. Hidup tidak lagi berputar di sekitar memiliki banyak teman atau menyenangkan semua orang, tetapi dalam menemukan kedamaian dengan beberapa orang yang benar-benar penting. Apa gunanya memiliki rumah yang penuh orang jika akhirnya kamu merasa kosong? Lebih baik sedikit, tetapi asli. Ini yang paling penting, kamu tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Jika kamu memilih untuk menjauh dari seseorang atau berhenti merespons, itu sepenuhnya pilihanmu. Tidak perlu membenarkan dirimu, karena merawat dirimu sendiri bukan tindakan egois, tetapi tindakan pelestarian. Ingat selalu ini, yang berharga selalu lebih banyak dari yang melimpah. Dan saat ini dalam hidupmu, yang penting adalah dikelilingi oleh orang-orang yang memberimu manfaat, bukan yang menguranginya. Kamu tidak lagi harus memikul masalah orang lain. Oleh karena itu, tinggalkan apa yang sudah tidak menguntungkanmu dan buka hatimu untuk kedamaian yang benar-benar menjadi hakmu. Nomor 4. Kekuatan kesendirian dan koneksi diri pada tahap ini dalam hidup. Banyak di antara kita mungkin telah mengalami momen kesendirian. Dan sebenarnya, tidak ada yang negatif tentang itu. Banyak orang takut untuk sendirian, mengaitkan kesendirian dengan penolakan, kesedihan, atau perasaan diabaikan. Tetapi izinkan saya memberitahu sesuatu. Kesendirian bisa menjadi salah satu sekutu terbaikmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam kesendirian, semakin banyak kamu menemukan dirimu sendiri? Tidak, saya tidak bermaksud menyarankanmu untuk mengasingkan diri di sudut meratapi apa yang sudah tidak ada. Saya berbicara tentang kesendirian yang tidak harus menjadi penderitaan. Ini adalah kesempatan yang diberikan waktu dan ruang untuk mendengarkan dirimu dan menemukan kembali dirimu sendiri. Jika kamu merasa selalu bergantung pada seseorang untuk bahagia, ini saatnya untuk melihat segalanya dengan jelas. Pernahkah kamu berhenti untuk berpikir tentang apa yang telah kamu lakukan selama ini? Kamu telah mencari kebahagiaan di luar dirimu yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Siapa yang membuatmu percaya bahwa kebersamaan dengan orang lain akan memberimu kedamaian? Mungkin kamu akan merasa lebih tenang saat sore yang sunyi di rumah, membaca buku bagus atau mendengarkan radio, daripada dikelilingi orang-orang yang tidak memberi apa-apa dalam hidupmu. Saya katakan tanpa basa-basi, jika kamu tidak belajar untuk menghargai keberadaanmu sendiri, jika kamu terus mencari di orang lain apa yang hanya bisa kamu berikan pada dirimu, kamu akan terus membuang waktumu. Dan percayalah, waktu tidak lagi mendukungmu. Apa yang akan kamu pikirkan jika saya katakan bahwa kursi kosong di ruang tamumu, meja hanya untukmu, bisa menjadi sekutu terbaikmu? Karena, pada kenyataannya, yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu berhubungan dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Jangan buang 1 menit pun mencari di orang lain apa yang hanya bisa kamu temukan di dalam dirimu. Hidup di saat ini tidaklah rumit. Kamu tidak perlu menunggu peristiwa besar untuk merasa utuh. Itulah momen-momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang benar-benar membuat perbedaan. Apakah kamu ingat secangkir kopi di pagi hari, suara burung di luar, cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela? Kebahagiaan kecil itulah yang benar-benar membentuk hidupmu. Masalahnya adalah kamu terus mencari sesuatu yang lebih besar ketika apa yang sudah kamu miliki lebih dari cukup untuk bahagia. Jangan salah paham, saya tidak menyarankanmu untuk tidak menikmati kebersamaan dengan orang yang kamu sayangi. Apa yang ingin saya katakan adalah, jangan serahkan kebahagiaanmu ke tangan orang lain. Jangan biarkan dirimu menjadi tahanan dari kebutuhan konstan untuk dikelilingi agar merasa utuh. Manfaatkan waktumu sendirian sebagai kesempatan unik untuk menyambung kembali dengan dirimu, untuk menjadi dirimu yang sejati dan menikmati apa yang kamu miliki. Kedamaian batin adalah harta yang hanya bisa kamu raih. Jadi mulai sekarang, tinggalkan pikiran hanya bertahan dalam kesendirian dan mulailah menikmatinya. Kerentanannya dan kepercayaan dalam hubungan ketika kamu masih muda, kamu diajari untuk menyembunyikan kelemahanmu, hanya menunjukkan apa yang baik, apa yang tampak sempurna. Mereka mengatakan kamu tidak boleh menunjukkan ketakutan, kamu harus selalu tampak kuat dan yakin. Namun, ada saatnya, dan saat itu datang ketika kamu melewati usia 70, 80, di mana kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Apa yang benar-benar menghubungkanmu dengan orang lain bukanlah kekuatanmu, tetapi kerentanannya. Renungkan sejenak, berapa kali kamu takut menunjukkan kelemahanmu? Berapa kali kamu menyimpan kekhawatiranmu untuk menghindari orang lain melihatmu sebagai orang yang rapuh? Tetapi izinkan saya memberitahu sesuatu yang jelas, menjadi rentan bukan berarti menjadi lemah, tetapi hanya lebih manusiawi.
Dan justru kerentanannya yang memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang autentik dan sejati, yang benar-benar berarti. Mungkin, pada titik ini dalam hidupmu, dengan semua yang telah kamu alami dan pelajari selama bertahun-tahun, kamu telah memahami betapa pentingnya untuk jujur dengan orang lain. Mengungkapkan, "Saya takut," atau "Saya tidak bisa melakukan seperti dulu," tidak mengurangi nilai dirimu. Sebaliknya, itu membuatmu lebih nyata. Orang-orang di sekitarmu, baik itu keluarga, teman, atau pasangan, tidak mengharapkan melihat topeng kesempurnaan, tetapi orang yang autentik, dengan ketakutan, ketidakamanan, dan pengalaman yang bisa dibagikan. Jika kamu tidak jujur tentang apa yang benar-benar kamu rasakan, lalu bagaimana kamu bisa membangun hubungan yang benar-benar memberi nutrisi? Inilah kebenaran yang paling langsung, cinta yang sejati dan persahabatan yang autentik berkembang karena kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak tercipta hanya dengan menunjukkan apa yang baik, apa yang bersinar atau apa yang tampak sempurna. Kepercayaan dibangun melalui kerentanannya. Ketika kamu mampu membuka hatimu, berbagi ceritamu, dan menunjukkan bekas luka-lukamu, kamu memberi kesempatan untuk benar-benar dipahami. Saat itulah hubungan menjadi nyata, karena orang lain benar-benar tahu siapa dirimu. Saat mencapai akhir kehidupan, apa yang sebenarnya penting? Hubungan yang dangkal atau hubungan di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus menyembunyikan siapa dirimu? Kerentanan, meskipun awalnya sulit diterima, memberi perasaan kebebasan. Dan yang paling berarti, ia memberimu kesempatan untuk berhenti menyembunyikan kelemahanmu. Karena, jujur saja, kita semua memiliki kekurangan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melewati masa-masa rapuh. Mengakui hal ini, baik pada diri sendiri maupun orang lain, adalah yang memungkinkanmu hidup dengan ketenangan. Disinilah muncul pelajaran penting. Dengan mengakui keterbatasan, ketakutan, dan kegagalanmu, kamu mulai menciptakan kedamaian batin yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki nilai. Tidak perlu selalu memiliki semua jawaban. Kamu tidak harus menjadi penyelamat bagi semua orang. Yang benar-benar mendefinisikan dirimu, dan yang memperkuat hubunganmu, adalah keaslian dan kerentananmu. Tidak ada yang mencintaimu karena apa yang kamu coba tunjukkan, tetapi karena siapa dirimu yang sebenarnya. Saatnya melepaskan gagasan palsu bahwa kamu harus selalu kuat. Kenapa? Karena sekarang kamu memahami apa yang benar-benar berharga, hubungan yang tulus, ketenangan batin, dan kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana adanya, tanpa menyembunyikan apapun. Itulah kekuatan yang sebenarnya. 7. Memprioritaskan perawatan diri. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu menyadari sesuatu yang mendasar. Tubuhmu telah berubah, dan itu adalah hal yang wajar. Kamu tidak bisa lagi mengabaikan apa yang tubuhmu coba sampaikan. Namun, yang terpenting adalah ini, merawat diri bukan hanya tentang berolahraga atau menjaga pola makan sehat. Merawat diri adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri yang melampaui aspek fisik. Itu adalah belajar untuk memprioritaskan kesejahteraanmu di atas segalanya. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu sering menempatkan dirimu di posisi kedua, bukan? Dalam hidup, keluarga selalu didahulukan, lalu pekerjaan, dan pada akhirnya, kamu sendiri yang tertinggal. Tetapi hari ini, jika ada satu hal yang kamu pahami, itu adalah bahwa waktu tidak berjalan seperti dulu, begitu juga energimu. Dan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga emosional. Jika kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri, jika kamu tidak meluangkan lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri, kamu berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenanganmu. Renungkan sejenak, berapa kali kamu mengutamakan kebutuhan orang lain atau kewajiban yang tidak perlu daripada kesejahteraanmu sendiri? Berapa kali kamu lupa bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi juga tentang merasa nyaman dengan dirimu sendiri? Kini saatnya untuk mengubah cara berpikirmu. Waktunya untuk berkata cukup. Merawat diri sendiri bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan yang nyata. Sekarang, saat hari-hari terasa lebih panjang, ini adalah waktu yang ideal untuk menghadiahi diri sendiri dengan waktu untuk dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang mengistirahatkan tubuh, tetapi juga membebaskan pikiran dan jiwa. Ini adalah kesempatan untuk mulai menolak tekanan eksternal dan, pada saat yang sama, mengatakan ya pada kesejahteraan batinmu. Saatnya membangun ruang dalam hidupmu di mana kebisingan menghilang, di mana tidak ada tuntutan,
dan kamu bisa menjadi dirimu sendiri serta bernapas dengan tenang. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kesejahteraanmu. Dan tahukah kamu? Tidak ada yang bisa menandinginya. Hal-hal kecillah yang benar-benar membuat perbedaan. Kadang-kadang, perawatan terbaik yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri sesederhana tenggelam dalam buku yang bagus dengan tenang, menikmati secangkir teh di teras tanpa gangguan, atau berjalan-jalan di taman sambil meluangkan waktu untuk merenungkan semua yang telah kamu alami. Jeda sederhana itu, momen-momen damai itu, adalah hadiah sejati yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Jika kamu tidak merawat dirimu sendiri, siapa yang akan melakukannya? Kini saatnya untuk menempatkan kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu di tempat utama. Penting untuk memahami bahwa perawatan diri bukan hanya tentang mencegah penyakit atau ketidaknyamanan, tetapi juga tentang memberi makan jiwamu dan pikiranmu. Meluangkan waktu untuk merenungkan pengalamanmu, untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, untuk selaras dengan siapa dirimu dan apa yang telah kamu capai, adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri yang tidak boleh kamu tinggalkan. Pada tahap kehidupan ini, perawatan diri menjadi sama pentingnya dengan udara yang kita hirup. Jika kamu tidak melakukannya, kamu berisiko kehilangan diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk menikmati semua yang masih kamu miliki, yang tidaklah sedikit. Jadi, saat ini, tindakan paling berani yang bisa kamu lakukan adalah merawat dirimu secara menyeluruh. Pada akhirnya, jika kamu tidak memprioritaskan dirimu sendiri, siapa yang akan melakukannya? Menghilangkan hubungan yang merugikan. Singkatnya, sudah cukup membiarkan orang-orang negatif merampas kesejahteraanmu. Kini saatnya menghadapi kenyataan. Jika kamu terus menoleransi mereka yang hanya ingin memanfaatkan dan menguras energimu, kamu tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sebenarnya kamu layak dapatkan. Tidak ada lagi panggilan telepon yang hanya terjadi saat mereka membutuhkan sesuatu, tidak ada lagi komentar kejam dari anggota keluarga yang belum menyembuhkan luka mereka sendiri, dan tidak ada lagi hubungan yang membuatmu merasa seperti beban. Saatnya menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangimu untuk benar-benar bahagia. Bayangkan setiap hubungan toksik sebagai batu bata kotor dalam rumah yang telah kamu bangun dengan dedikasi selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar ingin batu bata itu tetap menjadi bagian dari tempat perlindunganmu? Jangan lakukan itu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk orang-orang yang menguras energimu adalah pukulan langsung terhadap harga dirimu dan kesejahteraanmu. Pikirkan baik-baik, kamu tidak pantas merasa dimanfaatkan, diremehkan, atau diabaikan, apalagi harus menanggung hubungan yang menyakitimu. Pesannya jelas dan tegas, waktumu berharga dan ketenanganmu tak ternilai harganya. Jangan terus memikul sesuatu yang tidak lagi masuk akal. Jangan mempertahankan hubungan yang hanya meninggalkan rasa kosong. Ini adalah saatnya untuk melepaskan, untuk mengakhiri tanpa ragu, untuk menutup pintu yang hanya membawa penderitaan, dan membuka jalan bagi mereka yang benar-benar menghargai dan mencintaimu. Jika ada seseorang dalam hidupmu yang selalu menguras energimu, jika setiap percakapan dengan mereka membuatmu merasa tidak nyaman, maka sudah saatnya menjauh. Perubahan memang bisa menyakitkan, tetapi bertahan dalam situasi yang sama jauh lebih menyakitkan. Berhenti berpikir bahwa kamu harus mempertahankan hubungan hanya karena kebiasaan atau takut kesepian. Kesepian bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri, mengambil kembali kendali atas hidupmu, dan mulai memprioritaskan hal yang paling berharga, dirimu sendiri. Jangan biarkan kesedihan atau rasa bersalah mengendalikanmu. Pada titik ini dalam hidupmu, yang terpenting adalah setia pada dirimu sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang membawa hal positif dan membuatmu merasa damai. Kenyataannya jelas dan sederhana. Jika orang-orang yang beracun itu menghilang besok, apakah kamu akan benar-benar merasa sedih? Jika jawabannya tidak, maka keputusan sudah jelas. Sudah waktunya membebaskan diri dari apapun yang menyakitimu, menuntut hak untuk bahagia, dan fokus pada dirimu sendiri tanpa perlu alasan. Hidupmu begitu berharga sehingga tidak boleh menyia-nyiakannya dalam hubungan yang tidak pantas mendapatkan satu detik pun dari waktumu. Bangunlah dan tetapkan batasan sekarang. Kesejahteraan dan kebahagiaanmu dipertaruhkan, dan hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari apapun yang menahanmu. Kita telah sampai di akhir. Dari lubuk hati, aku berharap saran-saran ini bermanfaat bagimu dalam tahap hidupmu saat ini. Aku ingin tahu pendapatmu tentang apa yang kita bagikan dalam video ini. Aku ingin mendengar opinimu. Apakah kamu pernah mengalami atau sedang mengalami salah satu situasi yang kita bahas hari ini? Apakah kamu telah mengambil tindakan untuk mengubahnya?
Tinggalkan komentarmu di bawah. Aku akan senang mengetahui pengalamanmu dan mendengar apa yang kamu pikirkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.